Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang audit tata kelola teknologi informasi pengadaan barang dan jasa PT Bangsawan Saberindo dengan framework OBIT. Kami terdiri dengan beranggotakan yang pertama saya sendiri Krisno, kedua Andre, ketiga Reha, empat Rina. Pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Teknologi informasi merupakan salah satu aspek penting dari tata kelola organisasi secara keseluruhan. Pengelolaan teknologi informasi yang baik akan menjamin efisiensi dan pencapaian kualitas layanan yang baik bagi tujuan organisasi. PT Bangsawan Saberindo merupakan salah satu ISP atau Internet Service Provider yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan aktivitas dan proses bisnisnya, PT Bangsawan Saberindo menggunakan teknologi informasi guna memenuhi kebutuhan bisnis serta layanan operasional. Namun berdasarkan tindakan observasi awal yang telah dilakukan kepada staf PT Bangsawan Saberindo, masalah yang ditemui yaitu supplier tidak dapat melakukan self-register pada aplikasi Ariba. Penginputan data yang memakan waktu cukup lama dan kesulitan dalam menggunakan aplikasi Ariba sebagai salah satu modul sistem ERP SAP. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terjadi dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada PT Bangsawan Saberindo yaitu 1. Bagaimana proses teknologi informasi yang dipakai oleh PT Bangsawan Saberindo. 2. Sejauh mana sistem sumber daya manusia baik di bidang IT dan penggunaan sistem informasi yang digunakan. 3. Mempunyai kemampuan dalam mengelola arsitektur sistem informasi untuk mendukung semua keperluan bisnis PT Bangsawan Saberindo. Ruang lingkup disusun agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, yaitu melakukan audit tata kelola teknologi informasi hanya dilakukan oleh PT Bangsawan Saberindo dengan mengacu kepada responden sesuai pemetaan tabelarasi yang akan dijelaskan di bab selanjutnya, serta pemberian usulan atau rekomendasi mengenai tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT. Maksud dan tujuan, pertama, 1. Melakukan audit tata kelola teknologi informasi guna dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 2. Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi pada PT Bangsawan Saberindo. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan PT Bangsawan Saberindo sebagai peningkatan pengawasan dan evaluasi yang efektif serta efisien terhadap tata kelola teknologi informasinya. Landasan teori. Yang pertama, definisi audit adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi. Proses pengumpulan dan mengevakuasi bukti untuk menemukan apakah sistem informasi dapat melindungi aset dan teknologi informasi yang ada telah memelihara integritas data sehingga keduanya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan bisnis secara efektif. 2. Definisi tata kelola adalah inklusif yang mencakup sistem informasi atau SIP, teknologi dan komunikasi, bisnis dan hukum, serta isu-isu lain yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan baik direktur, manajemen eksekutif, pemilik proses, pelanggan, pengguna TI, bahkan pengaudit SI atau TI. 3. Definisi informasi, yaitu hasil dari pengolahan data. Akan tetapi tidak semua hasil dari perolehan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. 4. Definisi teknologi informasi. Suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batasan-batasan ruang dan waktu. 5. Definisi tata kelola teknologi informasi, yaitu turunan dari kata government yang artinya membuat kebijakan atau policy yang sejalan atau selaras dengan keinginan masyarakat. Sedangkan penggunaan pengertian governance terhadap teknologi informasi atau IT governance maksudnya adalah penerapan kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI termasuk pengadaan dan pelayanan diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. 6. Fokus area tata kelola teknologi informasi. Fokus area tata kelola TI, fokus tata kelola TI yaitu value delivery, risk management, resource management, performance management, dan strategic alignment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reha. Terima kasih, Krisno. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Krisno. 7. Definisi COBIT. COBIT merupakan sebuah framework yang dikeluarkan oleh ISACA yang baik digunakan untuk mengelola IT di sebuah perusahaan. COBIT dan ISO ITC 17799/2005 merupakan standar yang sekarang banyak digunakan dan keduanya bersifat saling melengkapi. Ruang lingkup ISO IEC 17799/2005 adalah aspek keamanan, sedangkan COBIT lebih luas, meliputi kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model atau seperti COSO, dan disejajarkan dengan infrastruktur IT seperti IITL, CMM, BS 7799, dan ISO 9000. COBIT dirancang antara lain untuk mendukung A. Manajemen eksekutif dan dewan direksi, B. Bisnis dan manajemen teknologi informasi, C. Pengelolaan, asuransi, pengendalian, dan security profesional. Manfaat dari langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil tersebut antara lain: A. Membantu mengoptimalkan investasi teknologi informasi yang mungkin dapat dilakukan, B. Menjamin pengiriman servis. 8. Domain COBIT.
Dalam kerangka kerja COVID, terdapat domain-domain antara lain A. Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Domain ini berkaitan dengan pendirian dan pengawasan sistem data, sistem tata kelola IT secara keseluruhan. B. APO. Domain ini berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional TI. C. BAI. Domain ini berkaitan dengan pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi TI yang mendukung tujuan bisnis. D. Ini berkaitan dengan pemantauan dan penilaian kinerja TI. Penelitian terkait. Literatur mengenai penggunaan COVID banyak ditemukan dalam buku maupun jurnal-jurnal ilmiah. Berikut ini beberapa topik penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan dan terkait dengan penggunaan COVID. PT Bangsawan Cyberindo adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada konsumen dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 dan sistem pembayaran dicicil setiap bulan berdasarkan tenor yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan tata kelola IT, tata kelola TI yang baik. Analisis informasi dilakukan untuk menjamin keberlanjutan operasional yang digunakan oleh dinas, apakah teknologi informasi yang ada sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, karena jika dalam pemanfaatan tidak digunakan dengan tepat, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan atau kerugian yang ada, seperti kehilangan data ataupun penyalahgunaan data, penyalahgunaan komputer, informasi yang tidak akurat. Maka pada sistem ini, data yang ada sifatnya rahasia dan sensitif. Next. Hasil kuesioner. Domain APO 1. Kontrol objektif APO 03. Nomor 1, daftar pertanyaannya. Technological Directional Planning. Apakah teknologi informasi saat ini mendukung operasional dan peluang bisnis PT Bangsawan Cyberindo? Skor nilainya 4. Di 4 ada 10R, di 5 ada 15R. Kedua, monitor future trends and regulation. Apakah terdapat proses pemantauan terhadap regulasi bisnis dan infrastruktur TI yang akan berdampak di kemudian hari? Skor nilainya di skor 3, 4R, di skor 4, 13R, di skor 5, 8R. Next. 2. Kontrol objektif APO 04. 1. Pertanyaannya, IT Framework Process. Apakah terdapat kerangka acuan dalam pelaksanaan rencana strategis PT Bangsawan Cyberindo? Skor nilainya di 3, 5R, di 4, 15R, di skor nilai 5, 5R. 2. IT Organizational Struktur. Apakah terdapat divisi khusus IT pada PT Bangsawan Cyberindo? Skor nilainya di skor nilai 4, ada 1R, di skor nilai 5, 24R. 3. Kontrol objektif APO 07. 1. Personal Recruitment and Retention. Apakah ada standar dan persyaratan khusus dalam proses pengrekrutan calon staf IT pada PT Bangsawan Cyberindo? Skor nilainya di 1, 1R, skor nilai 2, 1R, skor nilai 3, 8R, skor nilai 4, 4R. Next. Domain domain BAI. 1. Control Objective will occur implement. 1. Identify and Manager Risk Associate. Apakah organisasi memiliki proses yang terdefinisi dengan baik untuk manajemen program dan proyek TI? Skor nilainya. Skor nilai 3 ada 3R, skor nilai 4 12R, skor nilai 5 10R. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. 2. BAI 02. Nomor urut 1. Daftar pertanyaan. Knowledge transfer to an answer. Apakah terdapat panduan dan tata cara serta alih pengetahuan terhadap teknologi sistem informasi dan aplikasi yang digunakan PT Bangsawan Cyberindo? Skornya di antaranya ada 3, 4, dan 5. R, 14, dan 4R. Lanjut. Bentar. Nomor 1 dan 2, daftar pertanyaan, monitor and evaluate. Apakah organisasi memiliki proses yang terdefinisi dengan baik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja dan kepatuhan TI? Skornya ada 3, R1, 4, 12R, 5, 12R. Nomor 2, daftar pertanyaan, collect and analyze data. Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisis data relevan terkait dengan kinerja dan kepatuhan TI? Skornya ada di nomor 3, ada 2R.
skor nilai 4, 11R, 5, 12R. 2. MDA02. Nomor 1, daftar pertanyaannya, identifikasi of education and training net. Apakah organisasi memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kerentanan dan ancaman terhadap kontrol internal TI? Skornya ada di nomor 2, 1R, 3, 6R, dan 4, 14R. Lanjut. Domain EDM. Nomor 1, daftar pertanyaan, monitoring forensik. Apakah ada proses pemantauan yang terdokumentasi untuk mengukur kinerja TI dan memastikan pencapaian target? Skornya ada di nomor 3, 4, dan 5. Lanjut. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 1. Data Premier adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan responden dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Premier yang diperoleh secara langsung melalui proses pengamatan dan sumber yang berkaitan secara langsung dari sumber-sumber asli. Dalam pengumpulan data Premier dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: observasi dan kuesioner. Metode pengumpulan yang kedua, data sekunder, merupakan data penunjang yang didapat dari kajian seperti buku maupun jurnal dari penulis maupun penelitian-penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dalam bidang yang sama. Penulisan mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka yang bersifat sekunder, yaitu adalah data-data yang diperoleh melalui buku-buku referensi dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pada penelitian ini dilakukan 7 tahap. 7 tahap penelitian yang dilakukan dalam gambar seperti di gambar di samping. Pertama, studi pendahuluan, pemetaan COVID, pengumpulan data, ada observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Bawahnya adalah penentuan maturity level, bawahnya analisis GPA, bawahnya rekomendasi, dan bawahnya lagi kesimpulan. Next. Bismillah. Tahap penelitian. Studi pendahuluan 1. Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, sumber informasi dan bahan-bahan yang diperlukan dari buku, literatur, artikel terkait COVID, dan IT governance. Pada tahap pendahuluan ini juga dilakukan studi lapangan untuk meninjau dan mengamati penerapan tata kelola IT dan pada PT Bangsawan Cyberindo. Mengumpulkan dokumen mengenai visi, misi, struktur, organisasi, divisi IT, serta tugas dan tanggung jawab dari divisi IT. 2. Parameter COVID. Pada tahap ini dilakukan pemetaan menurut COVID sesuai dengan tujuan bisnis dari divisi IT PT Bangsawan Cyberindo, di mana pada proses pemetaan ini peneliti mengidentifikasi bisnis goal dan IT goals menurut COVID dan menyesuaikannya dengan tujuan bisnis dari divisi IT PT Bangsawan Cyberindo. Dari proses ini, pemetaan ini, maka dapat ditemukan domain atau sub-sub domain mana saja yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan proses wawancara. Tiga, pengumpulan data untuk dapat dilakukan analisis lebih lanjut sehingga dapat menjadi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, kuesioner, studi pustaka. 4. Penentuan maturity level, penentuan maturity level yang dimana pada tahap ini penelitian menganalisa hasil kuesioner pada divisi IT tentang tata kelola teknologi informasi yang telah diterapkan divisi IT pada PT tersebut. Penentuan maturity level ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah mana tingkat kematangan tata kelola IT yang telah diterapkan pada saat ini oleh divisi IT dan PT Bangsawan Cyberindo. Apabila diukur dengan framework COVID serta menentukan tingkat kematangan yang diharapkan.
Penentuan maturity level ini berdasarkan sub-domain yang teridentifikasi dari proses bisnis goal, IT goal menurut COBIT, serta tujuan dari divisi IT PT Bangsawan Cyberindo. GAP. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis kesenjangan yang terjadi antara tingkat kematangan saat ini dan dengan tingkat kematangan yang diharapkan. 6. Rekomendasi. Pada tahap ini, penelitian memberikan rekomendasi terkait tata kelola teknologi informasi yang telah dilakukan divisi IT pada Bangsawan Cyberindo berdasarkan hasil evaluasi. 7. Kesimpulan. Tahap ini, peneliti menyimpulkan kinerja dari tata kelola teknologi informasi yang dilakukan divisi IT pada PT Bangsawan Cyberindo berdasarkan hasil dari penelitian. Hasil perhitungan. Perhitungan tingkat kematangan, maturity level. Perhitungan tingkat kematangan dihitung berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah. Berikut ini adalah detail perhitungan dari masing-masing subdomainnya. 1. APO 03 mengelola arsitektur perusahaan. Domain, ada domain APO 03, subdomain APO 03.01, APO 03.02. Deskripsinya adalah technological directional planning. Stakeholder satisfaction. Ada current maturity-nya adalah 4,60, keterangannya 4. Stakeholder satisfaction ada 4,16, keterangannya 4. Jadi rata-rata current maturity-nya adalah 4,38, keterangannya adalah 4. Hasil perhitungan. 2. APO 04 mengelola inovasi. Domainnya APO 4, subdomainnya APO 0401, deskripsinya IT framework process, current maturity-nya sebesar 4,00, keterangannya 4, manage and measure. Subdomainnya APO 0405, description IT organizational structure, current maturity-nya 496, keterangan 4, manage and measure. APO 0406, deskripsinya establishment of roles and responsibilities, current maturity-nya sebesar 4,48, keterangannya 4, manage and measurable. PO 0407, deskripsinya responsibilities for quality assurance, current maturity-nya sebesar 4,36, keterangannya manage and measurable. PO 0413, deskripsinya ITK personal evaluate, current maturity-nya sebesar 3,92, keterangannya 4, manage and measurable. Rata-ratanya sebesar 4,34, keterangannya 4, manage and measurable. Next. APO 07 mengelola sumber daya manusia. Domain APO 07, subdomain APO 0701. Deskripsinya personal recruitment and retention, current maturity-nya sebesar 3,92, keterangan manage and measurable. APO 0703, deskripsinya staffing of roles, current maturity-nya 4,00, keterangannya 4, manage and measurable. APO 0705, deskripsinya depends upon individuals, current maturity-nya 3,80, keterangannya 4, manage and measurable. Rata-rata current maturity-nya sebesar 3,91, keterangan manage and measurable. Next. BAI 01, domainnya BAI 01, subdomainnya BAI 0104, deskripsinya identify and manage risk asosiasi, current maturity-nya sebesar 4,28, keterangannya 4, manage and measurable. BAI 0107, deskripsinya development of application software, current maturity-nya sebesar 3,52, keterangannya 4, manage and measurable. Rata-ratanya sebesar 3,90 dan keterangannya manage and measurable. BAI 02, domainnya BAI 02, subdomainnya BAI 0203, description knowledge transfer and user, current maturity-nya 3,88, keterangannya manage and measurable. Rata-ratanya 3,88 dan keterangannya manage and measurable. Next. MEA 01, domain MEA 01, subdomain MEA 01. Deskripsinya monitoring and evaluate, current maturity-nya sebesar 4,44, keterangannya 4, manage and measurable. MEA 0105, description collect analysis data relation, current maturity-nya sebesar 4,40, keterangan manage and measurable. MEA 0107, deskripsinya protection of security technology, current maturity 4,48, keterangan manage and measurable. MEA 0109, performance and compliance, current maturity-nya sebesar 4,36, keterangan manage and measurable. MEA 0110,
organization evaluate. Current maturity-nya 4,36. Keterangan 4, manage and measurable. Rata-rata current maturity 4,41. Keterangan manage and measurable. Next. 7, MEA 02. Domain MEA 02, subdomain MEA 02, 01. Description, identification of education and training needs. Current maturity-nya 3,84. Keterangan 4, manage and measurable. MEA 02, delivery of training and education. Current maturity-nya 3,40. Keterangan 4, manage and measurable. MEA 0203, description evaluation of training. Current maturity-nya 3,48. Keterangan 4, manage and measurable. Rata-rata current maturity 3,57. Keterangan manage and measurable. 8, EDM 01. Domain EDM 01. Subdomain ME 0101. Description monitoring approach. Current maturity 4,00. Keterangan 4, manage and measurable. ME 0104. Description performance assessment. Current maturity 4,40. Keterangan 4, manage and measurable. ME 0106. Description remedial action. Current maturity 3,88. Keterangan manage and measurable. Rata-ratanya current maturity 4,09. Keterangan manage and measurable. Next. Hasil analisis kesenjangan GAP. Domain APO 3, current maturity 4,38. Expected maturity 4. GAP atau selisih sebesar 0,38. APO 4, current maturity 4,34. Expected maturity ada 4. GAP atau selisih 0,34. APO 7, current maturity 3,91. Expected maturity 4. GAP atau selisih 0,9. BAI 01, current maturity 3,90. Expected maturity 3. GAP atau selisih 0,90. BAI 02, current maturity 3,88. Expected maturity 3. GAP atau selisih 0,88. MEA 01, current maturity 4,41. Expected maturity 4. GAP atau selisih 0,41. MEA 02, current maturity 3,57. Expected maturity 4, GAP atau selisih 0,43. EDM 01, current maturity 4,09. Expected maturity 4, GAP atau selisihnya 0,9. Rata-ratanya 0,69. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. PT Bangsawan Cyberindo telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level defined process. Hasil pengolahan kuesioner mendapati nilai-nilai rata-rata untuk domain APO, BA, ME, dan ED adalah 4,06 dari rentang nilai 0 sampai 5. Artinya perusahaan telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. 2. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada subdomain MA02, di mana memiliki nilai kematangan paling kecil yaitu 3,57 dan nilai kematangan pada yang paling besar yaitu 4,41 pada MA02. Next. Sarannya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki tata kelola TI-nya adalah meningkatkan tata kelola pada subdomain APO, BA, ME, dan ED sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis. 2. Mempersiapkan SDM yang memadai, melakukan transfer pengetahuan dari ahli kepada staf lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis. Memberikan pelatihan dalam pengelolaan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.